ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ولقد قال الله تعالى في القرآن العظيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وبعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وفجأة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك. اللهم اجعلنا من الذين صاموا رمضان إيمانا واحتسابا. اللهم اجعلنا من الذين قاموا رمضان إيمانا واحتسابا. اللهم اجعلنا من الذين قاموا ليلة القدر إيمانا واحتسابا. اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتخشؤنا وزكاتنا وصدقاتنا وتلاوتنا القرآن يا ربنا إنك أنت السميع العليم. يا ربنا إنك مجيب السائلين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا ميتا إلا رحمته ولا مريضا إلا شفيته ولا دينا إلا قضيته. إخواني وأخواتي في الدين، أعاذني وأعاذكم الله. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa'ala, insyaallah pada hari ini kita akan membahas hadis nomor 22 dari kitab Umdatul Mar'ah karya Dr. Adil Hasan bin Yusuf Al-Hamad. Hadis yang ke-22 ini tentunya ada kaitan dengan wanita dan juga tentunya ada kaitan dengan para laki-laki yang punya responsibility atau mas'uliyah atau tanggung jawab. Sebagaimana yang kita pahami, kita sebagai laki-laki tentunya ada tanggung jawab di hadapan Allah Jalla wa'ala. Mempertanggungjawabkan apa yang kita pimpin. Memimpin istri kita, memimpin anak-anak kita. Di dalam surah At-Tahrim, surah ke-66, ayat yang ke-6, Allah Jalla wa'ala berfirman: Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan jagalah anak istri kalian dari siksa api neraka. Sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an ketika menafsirkan
ayat ini, kata beliau, radhiyallahu an, "Allimu auladakum ad-din wa adibuhum bi akhlaqil Islam." Tolong ajarkan kepada anak istri kalian tentang din, tentang agama, kepada anak istri kalian. Ajarkan kepada mereka yang mana yang halal dan yang mana yang haram. Ajarkan kepada mereka yang mana kewajiban dan yang mana yang bukan. Ajarkan kepada mereka yang mana perintah dan yang mana larangan. Wa adibuhum bi akhlaqil Islam. Dan tolong ajarkan adab etika kepada anak istri kalian. Dan jalankanlah tanggung jawab sebagai suami serta tanggung jawab sebagai seorang ayah. Ayat ini dikatakan oleh para ulama ini berkaitan erat dengan singgungan Allah Jalla wa'ala kepada kita yang laki-laki. Seorang suami tidak boleh melalaikan tugasnya dan tidak mau untuk bertanggung jawab kepada istrinya. Seorang ayah juga hendaknya dia tersebut menjalankan tugasnya sebagai ayah yang bertanggung jawab untuk menjalankan apa yang menjadi hak-haknya anak tersebut. Nah, di antara haknya istri, haknya anak-anak, baik dia seorang suami, adalah membimbing istrinya untuk menjalankan din dan agama ini. Begitupun juga seorang ayah hendaknya dia tersebut punya tanggung jawab untuk mendidik anak-anaknya. Tidak boleh seorang suami membiarkan istrinya dalam kondisi bebas melakukan perbuatan maksiat atau perbuatan durhaka kepada Allah Jalla Jalaluh. Termasuk juga seorang ayah tidak boleh juga membiarkan anak-anaknya dalam kondisi melakukan perbuatan durhaka kepada Allah Jalla Jalaluh. Disebutkan oleh para ulama tafsir berkaitan tentang ayat yang kita bacakan tadi. Surah At-Tahrim ayat yang ke-6. Wa hiyal amru biwiqayatil insan nafsihi wa ahlihi anna. Itu ayat perintah untuk kita sebagai seorang suami dan sebagai seorang ayah untuk menjaga diri sendiri dari siksa api neraka. Sekaligus juga dia menjaga keluarganya, anak dan istrinya dari siksa api neraka. Dikatakan oleh Al-Imam Al-Dhahhak, maknahu ku anfusakum wa ahallukum falyaku anfusahum nara. Kata Al-Imam Al-Dhahhak, jagalah diri kalian wa ahlikum dan keluarga kalian dari siksa api neraka, maksudnya hindarkan diri kalian dan keluarga kalian dari siksa api neraka. Syekh Sa'id Al-Qahtani rahimahullah rahmatan wasi'ah mengatakan, dapat disimpulkan bahwa suami, bahwa ayah bertanggung jawab dalam mengajarkan kepada istri dan anak-anaknya tentang urusan agama, meliputi hukum seputar rukun, kewajiban, bahkan sunnah. Demikian pula urusan dunia,
yang akan mendatangkan kebaikan dan keberkahan bagi diri istri dan diri anak, bahkan kaum muslimin. Maka oleh sebab itu, siapapun kita hendaknya punya peranan ini, terutama kita yang laki-laki. Kita yang laki-laki ini entah sebagai suami, jagalah istri kita jangan sampai melakukan perbuatan maksiat, termasuk juga kita sebagai ayah jangan sampai anak-anak kita melakukan perbuatan maksiat. Pada hadis nomor 22 ini ada kaitannya bagi kita yang beriman kepada Allah dan hari kiamat. Jangan sampai kita tersebut membiarkan anak dan istri kita melakukan perbuatan yang terlarang. Kita bacakan hadisnya berkaitan dengan apa yang menjadi pembahasan kita kali ini. Hadis dari sahabat yang mulia Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Semoga Allah Jalla wa Ala meridai beliau. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yadkhulul hammam illa bimi'dharin." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, maka janganlah ia masuk ke kamar mandi, tempat pemandian umum, kecuali dengan memakai kain penutup tubuh. Dalam riwayat yang lain disebutkan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yadkhulul hammama bighairi izarin." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, maka janganlah dia masuk ke tempat pemandian tanpa sehelai pun pakaian di tubuhnya. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yudkhil halilatahu al-hammam. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah dia tersebut memasukkan kekasihnya, maksudnya di sini adalah istrinya, ya, ke tempat pemandian umum, ya, yang sampai dia memasukkan istrinya ke tempat pemandian umum, yang dimana hal seperti ini dilarang oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam riwayat yang lain, Nabi kita Muhammad SAW juga menyatakan dalam hadis Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, "Wa man kanat tu'minu billahi wal yawmil akhir min nisaikum." Barang siapa yang beriman dari wanita kalian, entah istri anak perempuan, yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, fala tadkhulil hammam, maka janganlah wanita tersebut masuk ke kamar mandi atau tempat pemandian umum. Dan setelahnya itu Nabi kita Muhammad SAW mengatakan juga, ya, disebutkan dari hadis Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah Jalla wa Ala meridai beliau, Ibunda Aisyah pernah berkata kepada para wanita yang biasa masuk ke tempat pemandian umum, "Ma min imra'atin tada'u siyabaha fi ghairi baiti zawjiha illa hatakati syatra bainaha antunna allati yadkhulna nisa'ukunna al-hamma sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul." Kata Ibunda Aisyah, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, tidak ada seorang wanita pun yang melepaskan pakaiannya tanpa busana
di selain rumah suaminya, melainkan ia telah mengoyak penutup antara dia dengan Rabb-nya. Ya, subhanallah. Ini hadis menguatkan dari apa yang kita bahas tadi. Kemudian selanjutnya di dalam hadis ini, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yajlis ala ma'idatin yudaru 'alaiha bil khamri. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, maka janganlah dia duduk di meja yang di atas meja tersebut ada khamarnya, ada minuman kerasnya. Jadi kita kalau hadir ke kawinan atau kemanapun undangannya, ketika kita dipersilahkan duduk di suatu jamuan, kita lihat di jamuan tersebut di atas mejanya ada khamar atau minuman keras, maka hendaknya kita meninggalkan jamuan tersebut. Nah, di sini kita ingin menjelaskan dulu apa yang dikatakan oleh Syekh Adil dan juga dikuatkan oleh Dr. Fuad bin Muhammad bin Abdul Aziz Al-Majid. Dari hadis tadi ada beberapa poin ilmu yang bisa kita dapatkan. Yang pertama, anna rajula mas'ulun an zaujatihi muhasibun ala af'alihi ma'aha yaumul qiyamah. Bahwasanya seorang laki-laki punya tanggung jawab terhadap istrinya. Dia akan dihisab berkaitan dengan perbuatan dirinya dengan istrinya pada hari kiamat kelak. Artinya perbuatan-perbuatan istri juga di atas tanggung jawab si suami tersebut. Dan itu dikuatkan tadi dalam firman Allah dalam surah An-Nisa, dalam surah At-Tahrim, surah ke-66, ayat yang ke-6. Yang kedua dari hadis ini, ilmu yang bisa kita dapatkan, anna qiyamar rajuli bimas'uliyatihi tijahu zaujatihi dalilun ala imanihi billahi wal yaumil akhir. Sesungguhnya seorang laki-laki yang sanggup untuk menegakkan tanggung jawabnya, maksudnya di sini suami, dia sanggup untuk menegakkan pertanggungjawabannya seorang suami tak sanggup untuk menegakkan tanggung jawabnya berkaitan tentang istrinya. Ini merupakan bukti dia beriman kepada Allah dan hari kiamat. Ini menunjukkan bukti keimanannya kepada siapa? Kepada Allah Jalla wa'ala. Makanya tadi ada beberapa poin. Selalu Rasulullah memulai dengan man kana yu'minu billah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat. Fala yadkhul al-hammama bighairi izar. Ya, janganlah dia masuk ke tempat pemandian umum tanpa berpakaian sehelai pun. Artinya bugil. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yudkhil halilatahu al-hammam. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, maka janganlah dia memasukkan istrinya ke tempat pemandian umum. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, maka janganlah duduk di tempat penjamuan yang di atas mejanya itu ada minuman keras. Nah, ketika seorang suami menegakkan tanggung jawabnya berkaitan tentang istrinya, ini merupakan bukti nyata berkaitan tentang keimanannya kepada Allah dan kepada hari kiamat. Yang ketiga, dari hadis ini, ilmu yang bisa kita dapatkan, hurmatu dukhulil mar'ati al-hammamat al-amah kal-masabih al-ammah wa ghurafi al-bikhar wa salunat an-nisa'iyyah wa ghairiha allati yantashiru fiha at-ta'arri. Haram seorang wanita masuk ke tempat pemandian umum seperti
swimming pool yang sifatnya umum. Kolam renang yang di situ bercampur ada laki-laki, ada perempuannya. Tahu-tahu ada di antara kita dari pihak wanita yang ikut berenang juga di kamar mandi, di swimming pool atau di kolam renang tersebut. Ini terlarang. Kitanya pun juga sebagai laki-laki, bapak-bapak, ketika mendapatkan kolam renang yang di situ kita dapatkan ada para wanita, kita sebagai laki-laki juga tidak boleh untuk melakukan mandi di tempat tersebut. Dan ini terlarang, dilarang oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian termasuk juga di salon. Salon yang di situ tidak khusus untuk wanita. Ada laki-lakinya juga. Kita nggak boleh untuk memasukkan istri kita dan mengizinkan istri kita untuk masuk ke salon tersebut. Kecuali salonnya khusus untuk wanita. Apalagi kita katakan jika di salon itu dibolehkan seorang wanita untuk melepas pakaiannya seluruhnya, baik diminta ataupun tidak diminta. Nah, ini rentan dengan hal yang terlarang tadi. Ada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang berada di salon tersebut akan memelam kita sebagai wanita dalam kondisi tanpa pakaian tadi. Entah dia luluran atau cuma sekedar pijit. Termasuk juga saya tidak paham mungkin nanti kakak-kakak ngerti itu. Menurut informasi dari kakak-kakak juga dari ibu-ibu, ada bagian-bagian yang sebenarnya itu adalah bagian vital. Tapi dia minta kepada petugas dari salon tersebut untuk melakukan perawatan di bagian-bagian itu. Itu kita usahakan untuk kita hindari. Nauzubillah min dzalik Jangan sampai maaf banget, karena kita merasa diri kita wanita dan yang merawat kita juga wanita, seakan-akan kalau lepas pakaian seluruhnya di hadapan wanita yang sedang merawat kita atau yang sedang mentreatment kita, itu halal juga. Apalagi wanita yang sedang merawat dan mentreatment kita itu melihat bagian yang tidak boleh sebenarnya dia lihat. Ini hadis ada kaitannya dengan hadis yang selanjutnya. Hadis nomor 23. Hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yanzuru ar-rajulu ila awrati rajul. Tidak boleh seorang laki-laki melihat aurat laki-laki yang lainnya. Melihat kubul laki-laki yang lainnya. Walal mar'ah ilal auratil mar'ah. Tidak boleh juga seorang perempuan melihat auratnya perempuan lainnya. Makanya kita terlarang dalam satu kamar mandi sama-sama sama laki-laki. Kita perempuan dalam satu kamar mandi sama-sama dengan perempuan yang lain. Tidak diizinkan. Yang boleh itu cuma sebatas pasangan suami istri. Dia, si perempuan itu mandi dengan suaminya sama-sama di satu kamar mandi, tidak mengapa. Tapi kalau kita laki-laki dengan teman kita yang laki-laki juga mandi sama-sama, sebagian orang menganggap karena bentuknya sama aurat tersebut nggak ada masalah. Padahal disitulah syaitan akan menggoda dia. Wanita juga begitu, menganggap biasa saja. Akhirnya syaitan masuk, akhirnya terjadi
penyimpangan terhadap fitrahnya. Seharusnya kita sebagai laki-laki senang kepada perempuan, dan kita sebagai perempuan suka kepada laki-laki. Ini terbalik. Ada orang-orang yang terbalik fitrahnya, sehingga membuat dia bukannya dia suka sama perempuan, tapi dia sebagai laki-laki suka sesama jenis kepada laki-laki yang lain. Atau seorang perempuan yang seharusnya demennya, cintanya, sukanya kepada laki-laki untuk menyalurkan syahwatnya tersebut, ini enggak berubah naluri fitrahnya menjadi suka kepada sesama jenis. Akibat apa? Akibat godaan syaitan, yang dimana dia mudah sekali untuk membuka auratnya di hadapan sesama sejenisnya. Haram, Bapak Ibu, kita sebagai laki-laki tidak boleh melihat auratnya laki-laki yang lain. Kita sebagai perempuan tidak boleh melihat auratnya sesama perempuan. Wala yubdi ar-rajulu ila ar-rajul fi saubin wahidin wala tubdil mar'a ila al-mar'a fi saubi al-wahid. Tidak boleh nih seorang laki-laki bersama temannya laki-laki juga berselimut bareng di satu kasur. Enggak boleh. Begitupun juga seorang perempuan dengan temannya satu kasur berselimut sama-sama. Itu juga tidak dibolehkan. Ini ada hubungannya, ya kan, seperti itu. Subhanallah, dikatakan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah Jalla wa ala meridai beliau, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-hammamu haramun ala nisa'i ummati. Tempat pemandian yang umum itu diharamkan buat wanita-wanita umatku. Hadis ini menunjukkan bahwa tidak boleh seorang laki-laki mandi di tempat pemandian umum kecuali dalam keadaan menutup auratnya benar-benar. Dan aurat laki-laki dari pusar sampai ke lutut. Walaupun terjadi ikhtilaf para ulama apakah pusar dan lutut termasuk aurat ataukah tidak. Yang rajih, yang benar untuk hati-hati, pusar sampai ke lutut itu auratnya laki-laki. Kemudian laki-laki boleh masuk ke tempat pemandian dengan syarat menutup auratnya. Tapi untuk wanita tidak boleh sama sekali. Apalagi di kolam renang yang umum di zaman sekarang ini. Walaupun pakaian renang, wanita muslimah menutupi seluruh tubuhnya, maka tetap tidak dibolehkan. Hal ini karena dilarang oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mughni, beliau berkata bahwa wanita tidak boleh masuk ke pemandian umum seperti itu. Kecuali kalau memang ada uzur syar'i, seperti dia harus mandi haid, nifas, atau karena dia sakit dan butuh kepada mandi di pemandian air panas misalnya. Dan tidak mungkin mandi di rumahnya. Artinya kalau dia memang sakit, perlu mandi di tempat itu, maka tidak mengapa. Tapi pastikan aurat induknya tertutup, atau kebetulan dia tidak ada rumah, atau jauh rumahnya, maka tidak mengapa dia mandi tempat tersebut. Tentunya dengan syarat-syarat bahwa pemandian-pemandian air panas tersebut harus benar-benar tertutup juga. Itu cuma khusus buat wanita. Adapun kemudian kolam renang umum, maka tidak boleh sama sekali untuk mandi di sana. Hal ini karena airnya tidak mengalir, sementara orang junub tidak boleh masuk ke dalam air yang tidak mengalir. Naam. Ibnu Qudamah rahimahullah rahmatan wasi'ah melanjutkan bahwa kalau tidak ada udzur syar'i, maka tidak boleh. Ini berdasarkan hadis yang kita bacakan tadi. Ustadz, bagaimana kalau itu kamar mandi khusus wanita atau kolam renang khusus wanita, swimming pool khusus wanita? Jika ada kolam renang khusus wanita dan dipastikan laki-laki tidak boleh masuk ke kolam renang tersebut dan tempatnya tertutup dan tidak mungkin dilihat oleh orang, tidak ada CCTV,
Wallahu a'lam. Selama para wanita memakai pakaian wanita, memakai pakaian yang memang tidak memperlihatkan aurat-aurat yang tidak boleh dilihatkan kepada sesama wanita, artinya aurat atas dan aurat bawah. Yang induk itu untuk wanita kan 3, atas, kubur, dan dubur. Itu nggak boleh diperlihatkan hatta kepada sesama wanita. Nah, maka ketika si wanita itu sudah memastikan ustadz atau ustazah kolam renangnya khusus wanita, dan aku pastikan tidak ada laki-laki yang masuk ke tempat pemandian atau kolam renang tersebut. Bahkan yang jaga di depan juga wanita. Dan aku pastikan di sekitar kolam renang tersebut tidak ada alat-alat perekam, termasuk CCTV sekalipun. Dan kami pastikan ketika kami mandi berenang tersebut, aurat induk kami tertutup. Ya. Maka jika memang seperti itu yang diinfokan oleh ibu-ibu, maka tidak mengapa yang demikian. Apalagi kalau ternyata kolam renang tersebut ya itu khusus untuk wanita, maka tidak mengapa dia mandi di tempat tersebut. Wallahu a'lam bissawab. Nah, ini inti yang berkaitan dengan apa yang kita bahas. Nah, kemudian penambahannya itu adalah berkaitan tentang haramnya kita menghadiri jamuan yang di dalamnya ada kemaksiatan. Termasuk ya ketika kita hadir, makanan yang dijamukan kepada kita, kita lihat di atas meja ada makanan yang haram. Tidak mesti minuman keras. Ada daging babi misalnya. Atau ada hal-hal yang haram lainnya. Maka kita tidak boleh untuk duduk di jamuan tersebut. Ya, tidak hanya sekedar minuman keras. Kita tahu daging babi haram untuk kita. Daging anjing haram untuk kita. Atau binatang-binatang yang haram lainnya. Karena intinya, Ibu, Bapak, menghadiri undangan itu harus ada 4 syarat berikut ini. Baru kita wajib. Yang pertama, kita menghadiri undangan tersebut, yang mengundang kita adalah seorang muslim. Artinya, jika seorang kafir mengundang kita, apakah wajib untuk kita datangi, Ustaz? Tidak wajib. Cuma sebatas mubah atau boleh. Tapi kalau yang mengundang kita seorang muslim, maka wajib untuk kita datangi. Tapi tidak cukup cuma sebatas kriteria yang mengundang itu seorang muslim. Syarat yang keduanya, kita pastikan undangan itu khusus datang kepada kita. Ya, baik lewat omongan, atau lewat WA, WhatsApp, atau lewat kartu undangan, atau yang lain. Baru kita wajib. Tapi kalau cuma sebatas ya omongan umum, misalnya di kajian kita Ar-Rayyan, ada teman kita yang mengundang, ibu-ibu, termasuk juga bapak-bapak, silakan ya datang di undangan kami, acara kawinan atau yang lainnya, atau undangan buka puasa. Umum. Berarti hukumnya sebatas sunnah saja untuk datang, tidak wajib. Nah, yang ketiga, ketika kita diundang tersebut, yang undang seorang muslim, undangan datang khusus kepada kita. Pastikan makanan yang disuguhkan bersumberkan dari sumber yang halal. Kalau kita tahu yang undang seorang muslim atau muslimah, undangan khusus kepada kita. Tapi kita tahu nih, ini yang mengundang kita muslim yang fasik,
ma'isyahnya, mata pencahariannya dari sumber yang haram, maka kita tidak wajib untuk datang. Tidak wajib untuk datang. Tapi boleh Ustaz, boleh datang, tapi tidak wajib. Yang terakhir, yang keempat, tidak ada kemungkaran di dalam undangan tersebut. Jika ada kemungkaran di dalam undangan tersebut, maka kita katakan ya haram kita untuk mendatangi undangan tersebut. Haram kita untuk mendatangi undangan tersebut. Nah, ini poin-poin penting yang harus kita pahami di dalam masalah undangan tersebut. Nah, termasuk menjadi haram undangan ketika makanan yang disuguhkan kepada kita ya makanan-makanan yang haram seperti daging babi, seperti minuman keras dan lain sebagainya ya. Atau kita tahu makanannya sih halal Ustaz. Cuma kita tahu si pengundang ini ma'isyahnya, mata pencahariannya dari sumber-sumber yang haram. Dari sumber-sumber yang haram. Kemudian yang kelima, syarat wajib kita untuk mendatangi undangan alla tatadamman dararan alal mujib. Jangan sampai kita yang diundang itu ya ketika kita ingin mendatangi itu membuat kita susah untuk mendatanginya. Misalnya ada teman kita di luar kota atau di luar negeri mengundang kita secara khusus. Ustaz, Anda punya sahib, punya teman di luar negeri, Ustaz. Dia mau mengadakan walimah untuk anaknya. Dia ngundang kita nih. Ya. Tempatnya di mana, Kak? Di Jepang. Oke, undang muslimah. Muslimah, Ustaz. Undangan khusus datang ke saya. Penghasilan dia ma'isyahnya halal, Ustaz. Anda tahu pekerjaan dia. Dia bahkan punya restoran halal di Jepang. Tayyib. Kemudian gimana menurut kakak dia seorang perempuan muslimah yang menjalankan syarat menjalankan? Anda tahu betul. Dia itu nggak bakalan ya melakukan acara-acara yang haram di dalam undangan tersebut. Cuma masalahnya, Ustaz, dia undang-undang aja, cuma nggak ngirimin tiket. Ya, kita kebetulan dalam kondisi income yang kurang. Nah, itu kan memberatkan buat kita. Jadi yang diundang ini kalau memang berat untuk datang, maka nggak wajib. Datang ke Jepang sekadar menghadiri undangan berat buat sebagian orang. Ya, atau kebetulan masih dalam kondisi pandemi. Kita diundang. Nah, ini tidak wajib, gugur sudah kewajiban tersebut. Yang jelas nih, poin yang kelima itu kalau kita merasa berat untuk datang karena jauhnya jarak atau mungkin kondisi sedang ya tidak aman, masih ada pandemi atau bisa jadi hujan lebat sehingga membuat kita susah keluar rumah, maka tidak wajib untuk mendatangi undangan tersebut. Nah, yang jelas tidak ada sesuatu yang memberatkan atau sesuatu yang membahayakan buat orang lain, ya, buat orang yang diundang, tidak ada sesuatu yang memberatkan, tidak ada sesuatu yang menyusahkan buat orang yang diundang ketika diundang tersebut. Wallahu alam. Ini poin-poin penting berkaitan tentang masalah itu. Jadi hadis yang berkaitan tentang sabda Nabi SAW, man du'iya fal yujib, barang siapa yang diundang maka wajib mendatangi undangan tersebut. Kalau dia tidak mendatangi, berarti dia telah bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan juga Abu Daud serta Imam Ahmad, itu harus memenuhi 6 syarat atau 7 syarat tadi. Kalau sekiranya satu saja yang missing, ya tidak ada kewajiban apa-apa dan tidak ada dosa seperti itu. Wallahu alam. Terutama kan ada kemungkaran yang ada pada hadis kita yang kita bicarakan ini, ada kemungkaran. Wallahu alam. Nah, ini hadis yang selanjutnya itu hadis nomor 23 masih ada hubungan dengan hadis nomor 22. Yang jelas di sini yang
yang keempat yang dikatakan oleh Syekh Adil dan juga Dr. Fuad, ilmu yang bisa kita dapatkan yang keempat, annal wajib 'alal mar'a an tu'ina zaujaha ala tahammuli mas'uliyatihi tijahuha. Bahwasanya kewajiban bagi seorang istri untuk membantu suaminya dalam menjalankan beban tanggung jawab berkaitan tentang si istri tersebut. Jadi ibu-ibu tolong ya, ibu-ibu itu bisa buat menjadi surga buat suami ibu, tapi ibu-ibu juga bisa menjadi neraka buat suami ibu. Ketika ibu mau taat kepada suami, hak-haknya dia jalankan, ya, dan si suami tersebut mudah untuk menjalankan tanggung jawab, maka jaminan surga buat itu suami. Ya, jadi jangan sampai nanti seorang suami itu merasa berat betul menjalankan tanggung jawab dikarenakan istrinya suka membangkang dari apa yang dia perintahkan berkaitan dengan kebaikan. Baik ibu-ibu dan juga bapak-bapak, kita bacakan hadis nomor 23 yang sudah kita bacakan juga ya tadi, tentang larangan bagi kita, ya, entah laki-laki melihat auratnya laki-laki yang lain atau kita perempuan melihat auratnya perempuan yang lain. Nah, dari kemudian tidak boleh nih kita misalnya sama-sama jenis kelaminnya laki-laki, satu kasurnya nggak ada masalah. Cuma problemnya itu jangan sampai berselimut barang-barang selama sama-sama. Apalagi dalam kondisi cuma sekedar memakai pakaian dalam, lepas pakaian yang lainnya. Nah, itu terlarang. Termasuk juga wanita. Ya, bukan anaknya, bukan siapa-siapa, tuh wanita cuma dengan temannya saja tidur-tiduran di kasur yang sama, kemudian berselimut yang sama. Apalagi sampai maaf-maaf dalam kondisi tanpa berpakaian, itu terlarang. Baik, dari hadis nomor 23 ini, ilmu yang kita bisa dapatkan adalah sebagai berikut. Yang pertama, hurmatu nadharil mar'ah ila auratil mar'ah tabi'atan aw suratan. Tidak boleh seorang perempuan melihat aurat perempuan yang lainnya, baik secara langsung, artinya memang berwujud fisik di hadapan kita, itu auratnya perempuan kita lihat, padahal kita sama-sama wanita, misalnya begitu, atau sama laki-laki, tidak boleh. Ataupun cuma sekedar gambar doang, tidak boleh juga. Gambar ada wanita bugil, ibu-ibu kan perempuan jadi kelaminnya. Ibu lihat tuh fotonya wanita yang bugil tadi itu, nggak boleh juga, haram. Termasuk kita laki-laki, ya, langsung melihat laki-laki bugil yang lainnya, haram, tidak boleh. Termasuk juga melihat gambarnya. Ini cuma foto, Ustaz. Kita melihat laki-laki yang bugil juga. Padahal kita kan laki-laki juga. Haram, tidak boleh yang demikian. Yang kedua, dari hadis nomor 23 ini, ilmu yang kita bisa dapatkan, hurmatu mubasyaratil mar'ah li jasadil mar'ah wa naumu ma'aha tahta lihafin wahidin. Haram, tidak boleh kulitnya wanita itu bersatu dengan kulit wanita yang lainnya. Maksudnya satu kasur. Kalau dia tersebut misalnya si wanita tadi, dia dengan temannya satu kamar hotel, ya seperti umrah begitu ya. Kebetulan mengambil satu kasur. Tapi dia tersebut untuk selimutnya berbeda. Tidak mengapa yang demikian. Tapi kalau dia tersebut satu selimut, satu kasur, apalagi maaf-maaf tanpa pakaian, kemudian kulit bersentuhan dengan kulit, itu dilarang oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk tidur bersamanya tidak menjadi masalah. Cuma sekarang ini juga kita mulai risih. Kita laki-laki nih, satu kamar mungkin beda bed, beda kasur, nggak ada masalah. Tapi kalau sama-sama satu kasur itu, yang dipastikan dilarang itu sama satu selimut. Itu yang tidak boleh. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang ketiga, dari hadis ini, tajannubu mawatinil fitan. Ya, menghindari tempat-tempat fitnah. Hatta kita katakan lewat pengajian seperti ini. Ibu-ibu kebetulan kan ikut kajian. Kebetulan nggak pakai jilbab. Itu kameranya lebih bagus di off kan tuh, Bu.
ditutup. Meskipun kita sudah tua. Maaf ya Ibu, di sini kan ada laki-laki. Ya, nah itu kan tempat fitnah. Enggak kan aku udah tua juga, Ustaz. Ustaz kan kayak anak sendiri. Iya, benar. Cuma bagaimanapun saya bukan mahramnya Ibu. Pakai jilbab. Dan itu sebagai adab etika pada saat kita ikut pengajian. Kan begitu. Nah, wa khosatan ma yusihu syahwat bainan nisa. Apalagi akibat itu akan menimbulkan syahwat. Akan membangunkan syahwat kita. Termasuk di antara para wanita. Ya syaitan ya. Saya sih nggak apa-apa dengan teman saya biasa aja begitu. Bahkan satu kasus sampai pelukan. Belum terjadi. Nanti kalau terjadi lain cerita. Kita juga merasa risih ketika tanpa berpakaian atau tersentuh kulit dengan kulit. Apalagi bagian-bagian aurat yang vital. Tidak dibolehkan yang demikian. Yang keempat dari hadis nomor 23. Wujubu satril aurat min a'yun nas. Min a'yunin nas. Wajib menutup aurat dari pandangan manusia. Yang kelima, wujubu ghaddil basar an auratin nas. Wajib kita menundukkan pandangan untuk melihat dari auratnya manusia. Hatta itu laki-laki sama laki-laki. Aduh, astagfirullah, tutup. Tutup tuh kubulnya. Haram. Termasuk wanita, maaf, mbak. Kita wanita juga misalnya. Tolong dong tutup, jangan nyusuin depan kita dong. Lagi kajian. Subhanallah, tutup. Ya, seperti itu. Dan kita ketika melihat secara langsung menundukkan pandangan. Hatta kita sama-sama jenis kelamin. Nggak boleh yang demikian. Yang keenam, dari hadis ini, ilmu yang bisa kita dapatkan adalah antu'amilal mar'atu ma'al mar'ah muqayyadun bi'adabil islamiyah yang bagi at-tahalli biha. Bermuamalah wanita dengan wanita yang lain itu ya terikat dengan adab etika Islam. Jadi kita sebagai wanita bermuamalah dengan teman kita yang wanita juga itu berkaitan erat dengan adab etika tentang keislaman yang dimana kita wajib adab etika Islam itu kita hiasi diri kita. Sesuatu yang dilarang oleh Nabi tidak boleh. Ya, makanya lebih bagus kalau misalnya sama-sama umroh dengan teman kita, satu kamarnya oke, tapi minta bed yang berbeda. Satu-satu lah. Misalnya entah cot 4 kasur yang ada di kamar hotel itu, atau misalnya yang triple, nggak ada masalah. Ya, kalau yang double itu pun juga pisahkan kasurnya. Kalau berduaan doang. Jangan satu kasur gitu kan. Itu suami istri kita katakan seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kita paham mengerti adab etikanya, sudah kita hiasi diri kita seperti itu. Bilang aja aku nggak mau ya, kecuali kalau satu kamar itu kasurnya berbeda. Itu lebih aman. Kita pun juga yang laki-laki juga risih. Kadang kan kita sama jamaah laki-laki. Ustaz, nanti Ustaz ini ya satu kamar dengan si fulan atau dengan si Alan. Oke, nggak apa-apa. Cuma tolong kasurnya masing-masing ya, seperti itu. Wallahu a'lam. Jangan sampai disamakan berduaan. Karena kita apalagi lagi tidur itu kan kadang nggak ngerti atau apa. Aurat kita kelihatan. Nah, lagi apa kubul kita. Allah enggak deh. Seperti itu. Kita harus tutup rapat-rapat. Apalagi satu selimut barang-barang. Jangan. Dari hadis ini juga ilmu yang bisa kita dapatkan. Yang ketujuh. Hurmatu dukhulil mar'ah fi salunat an-nisa'iyyah allati tata'arri atau tata'arra fiha al-mar'ah wa yanzuru ba'dhum ila ba'd. Saya nggak tahu ya, mungkin kakak-kakak tahu nih, pernah datang ke salon, satu ruangan, itu perempuannya semuanya tanpa pakaian. Atau kalau toh nggak, sarung tertutup di bagian satu sisinya saja. Itu nggak boleh sebenarnya begitu ya, tidak dibolehkan. Haram seorang wanita masuk di salon wanita juga, tapi di salon itu satu ruangan, di situ ada wanita-wanita yang lainnya dalam kondisi maaf tanpa pakaian. Apalagi tempat pemandian tadi pada nomor hadis 22 itu. Tempat pemandian itu subhanallah, laki-laki ada khusus tempat pemandian.
Masing mereka tanpa pakaian. Perempuan juga begitu. Ya, jangan haram yang demikian. Seperti itu. Saya nggak tahu di Indonesia ada nggak. Tapi kalau di negara kafir ada seperti itu. Di negara kafir ada seperti itu. Cuma di negeri kita mudah-mudahan nggak ada lah yang seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir, yang ke-8, ilmu yang bisa kita dapatkan adalah hurmatul dukhul, hurmatul lamsil mar'ah li auratil mar'ah walau min khalfis siyab lamma yusiruhu min fitnati bainihina. Nah, ini memang kita katakan untuk jaga-jaga aja. Bersentuhan wanita dengan perempuan itu nggak ada masalah. Nggak bikin kita syahwat, ya insya Allah nggak. Cuma saya ingin mewanti-wanti kalau toh misalnya satu kasur ya, jangan sampai satu selimut. Apalagi si perempuan itu ketika dia tidur cuma pakai daster doang, yang kemudian tersingkap-tersingkapnya ada. Apalagi ada sebagian orang tuh kadang, maaf, kalau dia tidur, atau wanita, menurut informasi para wanita juga, yang memakai baju tidur, tapi pakai baju tidurnya itu yang pendek. Kadang sebagian mereka itu, na'udzubillahnya juga ya, na'udzubillah, itu kalau tidur cuma pakai bikini doang, tanpa pakaian yang lain, seperti itu. Dan itu kumpul dengan temannya, misalnya satu kasur. Nah, itu kan berbahaya. Kita nggak tahu syaitan itu menggoda dari arah mana, entah dari arah depan, belakang, kanan, kiri, dan seterusnya. Kita hindari sajalah. Nah, ibu-ibu nanti kalau misalnya umrah, kebetulan satu kamar, tolong ya, itu kasurnya dibedakan saja. Ya, masing-masing ya tidur di kasurnya itu. Jangan satu kasur yang besar, di situ kumpul masing-masing sama-sama dengan teman-temannya. Karena khawatir takut ada godaan-godaan syaitan. Islam menjaga betul, jangan sampai kita itu nanti berubah fitrahnya. Ya, seperti itu. Allahu a'lam, kafinnya 2 hadis ya cukup, 1 jam dulu, ini puasa ya. Kita sambil pertanyaan mengatur suara. Kafinnya silakan. Nah, ya, barakallahu fikum Ustaz. Dua Wajazakallahu hadis kita khairan. bacakan, nomor 22 sama 23 sudah selesai ya. Baik. Ya. Kalau yang 23 tadi, Afwan Ustaz, judulnya apa sih tadi yang 23 itu kita haram untuk melihat aurat ya. sesama jenis kita. Misalnya perempuan melihat aurat induknya ya. Aurat induk ya. Aurat induk wanita itu kan atas, ubul, dubur. Meskipun kita sama-sama wanita, haram untuk melihat dan memandangkan pandangan kita kepada aurat induknya wanita yang lainnya. Termasuk kita yang laki-laki, nggak boleh kita memandang atau melihat aurat induknya laki-laki. Kalau laki-laki aurat induknya kubul dan dubur, ya kan, seperti itu. Nah, seperti ada kejadian yang kemarin itu, yang ada manusia yang sifatnya itu dilepas pakaiannya itu, kita sebenarnya harusnya menghindar melihat itu, nggak boleh ya kan? Demikian. Tapi sudah menyebar kemana-mana kan, seperti itu loh Kak. Nah itu sebenarnya kita nggak boleh juga meskipun itu sama-sama laki-laki gitu loh. Allahu a'lam bishawab. Nah, gitu kira-kira. Nah. Baik Ustaz, ini sudah ada pertanyaan satu layar, tapi izin saya ingin bertanya sedikit yang tadi hadis dari Jabir bin Abdillah Ustaz. Ini kan padahal judulnya kan tanggung jawab pria kepada keluarganya gitu ya. Tapi ya, betul. Yang dicontohkan hadisnya itu yang disampaikan di sini lewat kitab tadi itu adalah yang dilarang kepemandian umum gitu kan ya Ustaz. Apakah itu hanya bentuk salah satunya yang berkaitan dengan tadi dalil Quran surat 66 ayat 6? Apakah ada hadis lain juga tentang pengajaran seorang suami kepada istri dan anak-anaknya ini tentang keharaman sesuatu atau halal dan tidaknya gitu Pak Ustadz. Karena ya, Syekh Adil di sini meletakkan ini hadis. Tidak lain kenapa beliau memberikan judul tanggung jawab laki-laki untuk istrinya ya. Salah satu perbuatan istri yang tidak boleh ketika dia tersebut mandi di tempat pemandian yang umum. Termasuk kolam renang yang umum. Di situ ada laki-laki. Banyak kata Syekh, itu laki-laki nggak peduli. Si perempuan itu mau melakukan apa, ya terserah saja. Di sini secara khusus beliau membawakan hadis Jabir yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi ini. Ini kan sebenarnya tidak hanya sekedar untuk perempuan. Kenapa Syekh meletakkan kok judulnya itu tanggung jawab suami kepada istrinya. Nah, di sini dikaitkan, Kak, jika seorang wanita meminta izin kepada suaminya
untuk masuk ke tempat pemandian. Kita sebagai suaminya tidak boleh untuk mengizinkan. Yang kedua, jika seorang istri meminta izin untuk datang ke suatu undangan yang dimana dia tahu nih, suami tahu di dalam undangan tersebut termasuk walimah ada maksiat, ya sekedar di situ ada suguhan minuman keras, maka suaminya tidak boleh untuk mengizinkan istrinya datang. Nah ini yang saya tangkap maksud kenapa beliau memberikan tema seperti itu. Beliau mencontohkan secara khusus memang karena ini bukunya kan buat wanita sebenarnya, bukan buat laki-laki. Cuma di situ cuma sekedar sentilan sedikit buat kita yang laki-laki, tolonglah perbuatan wanita itu kan tanggung jawabnya suaminya. Ada perbuatan-perbuatan yang haram, yang dimana suaminya tahu, tapi dibiarkan saja, bahkan mendukung, bahkan ya memberikan keluasan untuk si istri itu melakukan, padahal itu maksiat. Hati-hati loh, itu dosa, dilarang oleh Nabi SAW. Seorang laki-laki yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari kiamat adalah laki-laki yang punya tanggung jawab, ya, termasuk berkaitan dengan tanggung jawab dia kepada istrinya. Ketika hal-hal maksiat yang dilakukan oleh istrinya, tolong dong dicegah, ya, tolong dong dilarang, jangan sampai diizinkan. Termasuk tadi seorang perempuan dengan mudah datang ke salon, yang dimana di salon tersebut dipenuhi oleh wanita. Sebenarnya salonnya salon wanita. Cuma Kapinnya mungkin tahu itu salon-salon yang dimaksudkan oleh Syekh di sini. Ya, namanya wanita sama wanita, petugasnya juga wanita. Di situ dalam kondisi aurat terbuka masing-masing, kayaknya fine-fine saja. Nah, itu kita diingatkan. Tolong ya, kita punya istri jangan diizinkan ke salon itu loh. Jadi ini yang saya tangkap maksudnya kenapa ada tanggung jawab laki-laki untuk istrinya di situ. Wallahu a'lam. Gitu kira-kira katanya. Nah, Ustadz, kalau tanggung jawab seorang suami gitu ya, Ustadz kan pasti yang beda sama anak istrinya gitu, Ustadz. Tapi betul. bagaimana kalau tanggung jawab dia kepada adik-adik wanitanya itu sampai segimana, Ustadz? Artinya, apakah walaupun misalnya si adik perempuannya sudah menikah gitu ya, Ustadznya udah memiliki suami, apakah dia juga masih memperhatikan, atau misalnya justru yang baru diperhatikan adiknya itu misalnya si adik tadi udah berpisah misalnya dengan suami, jadi udah nggak punya suami, itu menjadi tanggung jawab suami kita, itu gimana tuh, Ustadz? Kalau berkaitan dengan tanggung jawab secara finansial, ketika adik perempuan kita atau saudara perempuan kita sudah menikah, maka itu tanggung jawab suaminya. Kita sebagai abangnya, kita sebagai saudara laki-lakinya, tidak ada tanggung jawab apa-apa. Kalau toh mereka minta bantuan dari kita, ya sekedar sedekah biasa saja. Bukan sebagaimana nafkah wajib seorang ayah kepada putrinya. Tidak. Yang kedua, berkaitan tentang din dan agama pun juga tidak sebagaimana tanggung jawabnya orang tua kepada anak-anaknya. Kita sebagai abangnya, saudara laki-lakinya, punya tanggung jawab menegur, mengingatkan, sebagaimana teman kita yang salah, bermaksiat kita ingatkan. Tapi berkaitan dengan nanti ada pertanggungjawaban di akhirat, abadan, tidak seperti itu. Kecuali kalau adik perempuannya atau saudara perempuannya belum menikah, maka kewajiban abangnya setelah ayahnya meninggal untuk mencarikan jodoh buat saudara perempuannya tersebut. Kemudian juga kalau misalnya belum menikah juga atau terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, entah terjadi perceraian atau bisa jadi ya iparnya tersebut meninggal, iparnya yang laki-laki meninggal, maka saudara laki-lakinya punya tanggung jawab untuk memberikan nafkah jika saudara perempuannya tersebut tidak punya kemampuan secara finansial. Tapi kalau saudara perempuannya itu punya kemampuan secara finansial, maaf nikah, kan kadang saudara perempuan lebih kaya daripada saudara laki-laki. Ketika ipar meninggal, yaitu suami adik kita meninggal dunia misalnya, warisannya banyak. Di situ tidak boleh ada orang mengatakan, Fulan, perhatikan dong adikmu yang perempuan tersebut, kesian kondisinya. Padahal kita lebih kesian daripada dia. Karena secara nafkah, dia lebih diuntungkan daripada kita. Nah, di sini tidak terjadi lagi kewajiban seperti itu. Nah, cuma kalau adik perempuan kita misalnya ingin menikah lagi, kita harus dukung.
harus dukung. Jika kita lihat calonnya itu seorang yang punya amanah secara dunia dan akhirat. Cuma memang berbeda kondisinya seperti seorang ayah. Wallahu a'lam bishawab. Begitu kira-kira kapilnya. Nah, Ya, barakallahu fikum Ustaz untuk pencerahannya. Ya, nanti akan dilanjutkan Uti Farah ya Ustaz untuk pembacaan pertanyaan. silakan Kak. Silakan Nah. Uti Farah. Iya, UTV-nya Jazakillah khair. Ya, Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam Kak Farah. Sehat selalu Kak Iya, Farah. Alhamdulillah Ustadz. Ustadz, nah tadi kan Ustadz yang masalah ke salon tadi ya Ustadz. Ya. Itu kan banyak suami-suami tuh yang pada nggak ngeh gitu Ustadz. Kalau sebenarnya ya tadi yang tadi Ustadz sebutkan itu kan sebenarnya nggak boleh. Karena suami kan mikirnya kalau ke salon ya biasalah gitu loh. Nah berarti selama dia nggak ngerti dan tidak tahu itu dan tidak melarang, berarti dia kena dosanya juga gitu ya Ustadz. Jadi ini perlu dijelaskan dulu salonnya yang bagaimana kan. Aku sih nggak tahu ya Kak Farah. Salon yang disebutkan oleh Syekh itu memang ada nggak di negeri kita ini? Gitu loh. Ya kan sampai bagian-bagian, ya maaf banget nih kalau bahasa kurang sopan. Bagian bulu-bulu yang ada di sekitar kemaluan minta dicabutkan juga dengan ketika maaf nih ketika mempraktekkan itu dalam kondisi tanpa berpakaian. Apakah itu memang ada salon yang model seperti itu gitu loh? Iya ada Ustadz. Sepertinya Kak Farah mengiyakan ya, ada kan seperti itu. Dan itu ada di Jakarta misalnya atau di tempat lain ya yang ada di negeri kita ada. Kalau di luar negeri kan makruf seperti itu. Dalam kondisi ya perempuan-perempuan itu melihat aurat kita, kita pun juga melihat aurat itu perempuan seperti itu. Nah, itu yang diwanti-wanti oleh Syekh. Nah, kalau ada pun salon yang biasa, cuma sekedar potong rambut, sekedar ya maaf, mediko ya, membersihkan kuku dan lain sebagainya, maka tidak menjadi masalah, atau perawatan wajah ya, tidak menjadi masalah. Ini yang sudah berkaitan yang kita lepas pakaian dari mandi susu, pijit, plus-plusnya macam-macamnya itu. Nah, itu yang hendaknya kita menjauh dan hindari hal yang demikian. Nah, mungkin Kak Farah tidak semua suami yang ngerti. Tidak semua juga laki-laki yang paham. Dia pikir sekedar, oh itu salon wanita, semuanya wanita, fine-fine aja. Makanya suami mengizinkan. Nah, yang tahu itu kan si wanita itu sendiri. Makanya kan di ujungnya, Syekh Fuad dan juga Syekh Adil menjelaskan, beliau mengatakan, poin yang keempat, tolong dong suaminya didukung dalam menjalankan kewajiban dan tanggung jawab ini. Infokan dong, dia cerita misalnya atau apa, ternyata di salon itu terjadi yang seperti itu. Nah, ketika dia tahu tuh si suami di salon itu terjadi seperti itu, dia mencegah istrinya agar jangan sampai datang ke salon itu. Cari salon yang lain yang aman, kan seperti itu. Makanya sekarang ini kan ya kita berharap Kak Finya, Kak Farah, Kak Lucy bikin salon khusus wanita lah yang betul-betul sesuai dengan aturan syariat seperti itu. Ya, model-modelnya itu kakak sendiri yang susun. Oh begini-begini. Kita ambil ilmu-ilmu mereka itu yang tidak bertentangan dengan syariat, tapi yang bertentangan dengan syariat kita buang deh jauh-jauh seperti itu. Wallahu a'lam. Kayak misalnya kita ditanya, Ustaz di salon itu ternyata ada pijit. Kalau yang memijit itu wanita is oke, tapi pijitan di tempat-tempat yang sifatnya tidak vital, kecuali memang ada bagian-bagian itu yang sakit, yang mau nggak mau harus dipegang oleh perempuan yang memijit kita itu tadi. Maka tidak mengapa yang demikian. Sama halnya seperti kita memandikan jenazah untuk perempuan yang meninggal dunia. Ya, para kafin yang memandikan. Mau nggak mau pandangan mata ini terlihat tuh bagian kubul dan duburnya, bahkan memegang bagian itu untuk membersihkan sesuatu yang kotor yang keluar dari kubul dan dubur. Nah, ini kan darurat, lain cerita. Seperti seseorang yang sakit di bagian itu mau nggak mau dokter melihat itu kan seperti itu. Termasuk kita kebetulan disuntiknya itu di bagian belakang. Yang nyuntik yang penting perempuan juga, bukan laki-laki kan seperti itu. Maka tidak mengapa, aslinya sih si perempuan, dokter perempuan tadi nggak boleh melihat bagian itu meskipun tuh wanita juga. Tapi ketika dia ingin menjalankan kemedisannya atau ilmunya, mau nggak mau
Dia harus melihat itu. Kalau nggak melihat bisa bahaya nanti Kak. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, gitu Kak Farah. Kak Farah, putus kapinnya? Utifara? Enggak, ini ada sih Ustadz. Utifara, ada trouble? Utifara, Afwan? Aku nggak buka ya, mic-nya. Baik, coba saya bantu untuk... Kendala internet kali Kak. Iya, bentar. Saya coba bantu untuk pertanyaan Ustadz ya, berikutnya ya. Iya, barusan keluar Nah, TV-nya ini. Oke, silakan ya Utifara. Sinyalnya. Sebentar. Semoga pertanyaannya nggak hilang nih tadi. Oh, ada. Ya, alhamdulillah. Sebentar. Ya Ustadz, yang terakhir sebenarnya udah nggak dengar ya Ustadz ngomong apa nih. Tapi ya Iya, sudah, jadi pokoknya intinya seperti itu Ustadz ya, insya Allah mengerti Ustadz. kayak Ya. misalnya pijit. Kapara yang memijit kapara Ya, perempuan Ustadz. juga. Kan seperti itu. Artinya di tempat tertutup, di kamar khusus, di rumah kapara. Kan nggak ada masalah. Tapi ada bagian yang khusus yang memang kapara sakit gitu. Mau nggak mau tuh tukang pijit harus melihat. Nah itu kan hukumnya darurat Kakanda gitu loh. Seperti itu kira-kira. Nah, wallahu a'lam bishawab. Baik. Iya, Ustadz. Bentar Ustadz. Nah, ya, pertanyaan selanjutnya Ustadz. Ya, ahsanallahu alaikum Ustadz. Ustadz mohon nasihatnya untuk menghilangkan was-was akhir-akhir ini, sepertinya dia dipenuhi was-was Ustadz sehingga jadi tidak fokus. Nah, bagaimana membedakan antara lisan hati yang dihembuskan oleh syaitan dengan niat yang sesungguhnya? Nah, jika seorang suami sering was-was ketika berbicara, tiba-tiba terlintas talak, sehingga dia khawatir ucapan yang ia keluarkan kepada istri adalah talak kinayah dengan niat talak karena saat mengucapkan terlintas pikiran tentang talak tiba-tiba, Ustadz. Jadi si suaminya ini, Ustadz, tidak hanya masalah talak ini saja, tapi masalah ibadah pun juga sering begitu, Ustadz. Jadi sering ada Tapi itu, was-was gitu, Ustadz. maaf aku putus Kak, itu kan cuma dalam hati dia dan pikiran dia kan? Tidak Tapi diucapkan secara lisan. Kalau cuma dalam hati, nggak terjadi, Kak. Ya, dalam hati itu kan cuma hasrat dan keinginan. Kepastiannya dengan lisan. Misalnya sudah dengan lisan, Ustadz. Sepertinya dengan kalau lisan. Kalau dengan lisan itu kita tanyakan, kenapa dia sampai mengucapkan itu? Apakah dalam kondisi gumum, pikiran lagi penuh, sehingga stres atau depresi, atau karena pengaruh amarah, ketika orang terlalu marah yang luar biasa itu kan kadang akal sehat hilang Kak. Kita tanyakan, tadi kamu mengucapkan kata talak loh. Ini serius? Wallahi demi Allah enggak. Ya, Anda saking keselnya sama dia jadi begitu mengucapkan. Oh, berarti enggak jatuh talak Kak. Itu yang dikatakan oleh Imam Syafi'i. Tapi ada orang marah masih terkontrol, dia masih menjaga akal pikiran sehat dia itu. Ketika kita tanyakan juga tadi antum marah, benar. Tapi antum tadi mengucapkan kata talak loh buat istri. Iya, memang benar. Nah, berarti memang jatuh talak Kak begitu. Nah, tashwis, godaan syaitan itu ya, itu selalu ada. Cuma jangan sampai kita terlalu was-was. Makanya salah satu cara mengusir itu Kak, dengan kita sering meminta perlindungan kepada Allah. Ada tuh pikiran-pikiran jahat begitu langsung kita ta'awud. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ta'awud langsung. Jangan dipendam itu. Harus dihilangkan, harus dihilangkan. Enggak, istriku enggak seperti itu, istriku enggak seperti itu, enggak. Ya kan dilawan yang demikian. Nah, yang kedua, tuh laki-laki jangan suka menyendiri tuh. Kalau begitu tambah senang tuh syaitan dan jinnya. Ya, itu istri menemani dia tuh atau orang lain lah, entah anaknya atau siapalah. Karena kalau sendirian, senang tuh syaitan sama jin. Itu sangat mudah dia untuk memanahkan anak panahnya, kepikirannya, ke hatinya, sehingga yang tadinya fine-fine saja, baik-baik aja, tahu-tahu kok jadi nggak baik gitu, seperti itu. Tapi itu jarang kafarah, ya. Itu dari 1000 orang paling 1-2 yang model begitu kayaknya. Wallahu a'lam bishawab. Gitu kira-kira kafarah. Nah.
Apa Iya itu? Ustadz. Berarti banyak bertauz dan istighfar ya Ustadz ya. Nah, iya Mm. banyak beristighfar, banyak minta pertolongan kepada Allah. Zikir pagi dan petang dibaca, hilangkan was-was. Bahaya itu. Bahaya betul. Jadi syaitannya macam-macam. Kalau syaitan dalam sholat itu kan namanya khinzib atau khanzab. Kalau syaitan yang melakukan apa? Kalau pasangan suami istri melakukan perselingkuhan, nama syaitannya kan dasim itu. Dasim. Adapun syaitan yang bikin was-was tadi kan khannas tadi itu namanya syaitannya. Al-khannas, yuwaswisu fi sudurin nas. Ya kan? Macam-macam tuh syaitannya kan? Ya, jadi kenapa terjadi perselingkuhan? Tahu nggak kafarah kafinnya? Itu syaitan yang goda namanya si dasim. Dia itu subhanallah menghiasi matanya laki-laki. Itu perempuan yang dia lihat itu sebenarnya biasa-biasa aja kan menurut kita. Udah hitam, ya penampilan biasa. Tapi ini laki-laki yang lihat itu kayaknya luar biasa tuh perempuan. Ya karena ada pendukungnya dari si syaitan yang bernama dasim tadi. Terjadilah perselingkuhan. Subhanallah, orang jahil, orang yang fasik, kan mengatakan daripada kawin selingkuh lebih baik, kata dia kan, kayaknya lebih nikmat selingkuh. Nah itu siapa yang membisiki ada omongan begitu? Si dasim ini. Syaitan atau jin yang bernama dasim ini. Nauzubillah min dzalik. Kalau kita sampai seperti itu, nauzubillah. Bayangkan, dia kalau ngomong dengan suaminya di telepon atau si suami nelpon istrinya sebentar banget. Tapi kalau teman selingkuhan, hatta 2 jam, 3 jam, asyik-asyik aja kayaknya. Kenapa? Memang ada tuh si syaitan yang bernama dasim itu yang selalu membisikkan. Nggak ngantuk-ngantuk lah Ustaz. Aduh, sampai segitunya ibu. Iya Ustaz. Ya itulah syaitan yang bernama dasim itu menggoda yang demikian. Tapi yang bikin was-was tadi itu, was-was, sholat terganggu, tawaf terganggu, sedekah terganggu. Atau bergaul dengan manusia juga terganggu. Tuh orang kenapa ya cemberut sama saya? Padahal nggak ada apa-apa gitu loh. Cuma itulah syaitan yang bernama khannas itu selalu menggoda kita dalam ibadah, dalam beragama, dalam bermuamalah, termasuk kepada istrinya. Seperti itu. Wallahu a'lamu bissawab. Begitu Kak Farah. Nah, Iya silakan. Ustadz, ini ada lagi Ustadz sambungannya Ustadz. Nah, Apakah ucapan yang serupa dengan talak kinayah ini aja apa niatnya kayak terlintas aja Ustadz, tapi begitu ini tuh lintasan ini jadi kayak beneran gitu Ustadz. Nah sebenarnya itu gimana talak Ustadz? Itu kinayah tetap itu begini was-was loh juga Kak. ya Ustadz ya? Jadi contoh talak kinayah itu begini loh. Ini orang bingung talak apa bukan gitu loh. Makanya kinayah. Kayak misalnya dia seorang suami mengatakan kepada istrinya, lu pulang deh sana ke rumah orang tua lu. Istrinya kan bingung nih, ditalak apa-apa nih. Nah sebenarnya talak kinayah itu nggak jatuh talak Kak. Karena dia nggak sorohah. Nggak secara jelas mentalak. Dia cuma ngomong, kamu pulang gitu loh. Akhirnya kan ada bahasa kita itu menggantung tuh si perempuan. Maksudnya ya ditalak enggak, digauli juga kagak, dibiarkan. Nah, sama nanti ada hukum yang namanya ila. Seperti itu, digantung saja. Ya, ditalak enggak, kemudian digauli juga enggak. Nanti itu ditunggu 4 bulan tuh si suami itu. 4 bulan kita minta kepastian. Ya, lu mau terus apa enggak nih? Enti mau terus apa enggak? Kamu mau terus apa enggak? Itu di dalam firman Allah Jalla wa ala dalam surah Al-Baqarah disebutkan. Kalau mau terus, pergauli secara baik. Kalau enggak, ya udah, ucapkan kata talak yang benar. Seperti itu. Betul. Jadi enggak ada yang kinayah-kinayah itu enggak. Hati-hati betul. Nah itu namanya ilah. Jadi kita katakan kalau yang berkaitan dengan masalah tadi itu kan cuma bisikan syaitan yang dalam pikiran dia seakan-akan mentalak istrinya, padahal enggak, sama sekali seperti itu enggak. Ya, jadi sebenarnya talak kinayah itu enggak talak sebenarnya. Kita sebagai pasangannya kadang keheran-heranan, ini talak atau bukan. Ketika si mertua ingin memastikan atau ipar memastikan, maaf nih kamu gimana nih? Rumah tangga dengan adik kita nih gimana? Enggak, fine-fine aja, baik-baik aja.
Cuma sementara waktu Anda letakkan dulu ke sana. Nah, jadi kan sebenarnya masih ada ikatan itu. Cuma kalau sudah ila itu udah ucapan. Dia nggak mau gauli istrinya. Cuma menalak juga enggak. Oh, ini harus dipertegas. Pas 4 bulan, ya harus dipastikan. Mau terus apa mau bubar? Kan seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Begitu kira-kira. Nah, Ya Ustadz, jazakallah khair Ustadz. Pertanyaannya lagi Ustadz, apakah suami bertanggung jawab atas perbuatan istri jika istrinya berselingkuh? Atau sebaliknya, jika suami berselingkuh, apakah istri bertanggung jawab atas perbuatan suami? yang jelas masing-masing berdosa. Cuma dosa itu tanggung jawab masing-masing juga. Suami mana Kak yang mau istrinya selingkuh? Gak bakalan lah ada yang mau. Cuma memang asbabnya itu ada. Asbabnya itu pertama kurang didikan. Ya kan? Kenapa istri itu selingkuh? Karena kurang didikan agama. Wallahi demi Allah, kalau istri itu cukup didikan agama, dia paham aku ini status istrinya orang. Masa aku kembali kepada si fulan yang cuma sekedar teman di sekolah, ada rem dia kalau ada pendidikan agama. Ini suami nggak mau ngasih pendidikan agama. Sehingga timbullah itu. Kalau dia cukup mengasihkan tarbiyah, didikan agama, maka nggak bakalan tuh istri selingkuh. Itu yang pertama, ya kan? Tapi karena kurangnya masukan din dan juga makanan yang berkaitan dengan syariah ini, membuat istri tersebut mudah untuk mempraktekkan affair dan perselingkuhan tersebut. Jadi bisa jadi Kak, parah asbabnya dari suami. Cuma tidak langsung. Apakah ketika seorang istri itu berselingkuh, si suami tadi berdosa? Tentu tidak, Kak. Itu tanggung jawab istrinya lah. Ya kan? Siapa ada siapa yang mau, suami mana yang mau istrinya selingkuh? Itu kan aib yang besar buat dia. Dan itu kan kembali kepada diri si suami itu. Orang akan menunjuk dia. Ini gara-gara kamu nggak perhatian kan? Seperti itu. Yang kedua kan asbabnya selain ilmu din, ilmu agama kurang. Bahkan memang tidak paham sama sekali terhadap din agama. Perhatian kurang. Masing-masing punya kesibukan. Iya kan? Masuk ke rumah, bukannya setelah dia mandi atau apalah, duduklah dengan istrinya, makan sama-sama lah dengan istrinya. Ketika masuk kamar itu udahlah, handphone dimatiin lah, cobalah berbicara satu sama lain. Jangan masing-masing punya kesibukan. Kadang nih, maaf nih Kak Farah, Kak Finia, ini handphone kadang jadi syaitan. Jadi syaitan. Kadang ya, saya nggak bilang nggak boleh handphone, Ustadz juga pakai handphone kan. Iya, maksud saya kadang nih handphone jadi syaitan. Dulu mana ada yang perselingkuhan tuh masuk ke rumah? Nggak ada. Setelah ada handphone, baru perselingkuhan tuh masuk ke rumah. Nah itu berbahaya, sama sekali berbahaya, betul. Makanya karena agama kurang, din nggak ada, dalam artian dia Islam tapi tidak menjalankan lah. Perhatian juga kurang. Ketemu dengan teman dia yang di sekolah dulu, entah SMA, entah kuliah. Ketika ada curhatan-curhatan, kok si laki-laki ini sepertinya mengayomi banget ya, melindungi banget ya. Nah itu si setan si dasim datang lagi tuh. Terjadilah. Padahal nih maaf nih kafara kafinnya, ini suaminya yang sekarang lebih keren, lebih tampan, duitnya kayak tisu, comot ada lagi. Nah itulah tadi. Si syaitan yang bernama Dasim ini membutakan itu perempuan. Terjadilah affair. Termasuk juga laki-laki bisa begitu. Agama nggak ada pasti. Atau perhatian si istri juga nggak ada. Masing-masing kerja, punya kesibukan. Dia lebih banyak diurusin oleh, asisten rumah tangganya. Kemudian ke rumah malas pulang kadang. Ya, malam baru datang. Lebih asyik dengan sohib-sohibnya, dengan teman-temannya, ketimbang istrinya. Disitulah syaitan yang bernama Dasim ini datang lagi. Menggoda itu laki-laki. Terjadilah perselingkuhan. Nah itu harusnya kita
ya merasa ada khaufullah, ada takut ya seperti itu. Tapi Ustadz, Anda pernah dapatkan orangnya beragama, selingkuh juga, kata kafarah. Tidak ada. Kita nggak menafikan itu. Bahkan seorang Ustadz kadang. Makanya kan hati-hati seorang perempuan muda curhat sama Ustadz dan lain sebagainya. Di situ kan syaitan juga. Makanya kalau curhat itu bawalah teman-temannya yang lain. Bawalah mungkin ya mahramnya. Jangan berduaan. Di telepon 2 jam, 3 jam, 4 jam itu bukan curhat lagi. Di situ sudah yang ketiga syaitan. Dan subhanallah ketika terjadi perceraian dengan suaminya terdahulu, kok si Ustadz langsung nangkep ya. Setelah maaf 3 kali haid, ya kok langsung melamar, langsung kawin. Nah berarti kan ada sebelumnya sesuatu di situ. Si Dasim ini, syaitan, ini yang bernama Dasim itu menggoda tuh. Meskipun tuh Ustadz. Wallahu a'lam bishawab. Maka hati-hati. Makanya kita cut terus. Ada yang curhat, kadang kan di WA apa nih saya ini. Waduh enggak nih. Jangan nih menggoda. Jangan, kita harus kok suudzon, enggak suudzon. Masalahnya kalau kita ladenin bisa berbahaya di hati dan pikiran. Itu aja yang ditakutkan. Ya, seperti itu. Dan kita punya anak istri, takut terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, seperti itu. Nah, wallahu a'lam bishawab. Begitu kira-kira kata. Nah. Ya Ustadz, jazakallah khair Ustadz. Ya pertanyaan selanjutnya Ustadz. Kalau suami nggak memenuhi kewajibannya untuk memenuhi kebutuhan batin istri, apa hukumnya Ustadz? Maaf Kak, kurang jelas. Kalau suami nggak memenuhi kewajibannya untuk memenuhi kebutuhan batin istri, apa hukumnya Pak Ustadz? Imam Syafi'i rahimahullah rahmatan wasi'ah pernah ditanya seperti itu. Bahwasanya seorang suami menjadi wajib untuk memenuhi kebutuhan batinnya itu per 4 bulan 1 kali. Per 4 bulan 1 kali. Ya, subhanallah pernah ada seorang perempuan yang suaminya itu lagi berjihad di jalan Allah Jalla wa'ala. Kemudian mengucapkan syair-syair kerinduan kepada suaminya tersebut. Umar dengar. Umar paham nih. Ini perempuan ingin dicukupkan kebutuhan batinnya. Dia tanya sama Hafsah, putrinya Umar bin Khattab. Hafsah ini istrinya Nabi, dan Hafsah ini adalah anaknya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dia bilang, wahai binti, wahai putriku Hafsah, seorang perempuan itu punya kekuatan untuk masalah batinnya itu berapa bulan ya? Kata Hafsah, sekitar 4 bulan sampai 6 bulan. Nah kemudian Umar bin Khattab itu mencanangkan setiap tentara yang dikirim keluar kota itu ganti shift, ya ganti apa kita katakan namanya ganti pekerjaan itu per 6 bulan, per 6 bulan. Nah makanya kalau Imam Syafi'i itu mengatakan kita ini sebagai laki-laki wajib untuk memenuhi syahwatnya perempuan tersebut untuk makanan batinnya itu wajib untuk per bulan. Per 4 bulan wajib untuk dipenuhi. Sebagian ulama mengatakan per 6 bulan seperti itu. Makanya suami-suami yang kerja di luar negeri itu dia baru boleh berangkat atas izin istrinya. Kalau istrinya dibawa, alhamdulillah. Tapi kalau istrinya nggak diajak, maka dia wajib untuk mendapatkan izin dari istrinya tersebut. Nah, bagaimana Ustadz kalau seorang suami tidak memenuhi hajatnya itu? Kalau suami itu memang punya kemampuan secara syahwat, tapi dia tidak memberikan nafkah batin tadi, dosa. Dan dosanya dosa besar. Tapi kan dalam perjalanan waktu kafarah, kita nggak tahu tuh laki-laki. Waktu menikah, fine-fine aja. Tapi dalam perjalanan waktu, mulai sudah berkurang tentang kemampuan itu. Nah, hendaknya si istri itu sharing ilmu lah, atau sharing pendapat lah, atau duduk bareng lah. Tanyakan, kenapa kok sampai seperti itu? Si suami, kok kayak malas banget gitu loh. Apa sudah bosan ya terhadap istrinya atau gimana? Nah, itu yang kita harus dudukan
pasangan suami istri ini gitu loh. Jadi ada satu problem itu Kak Farah. Pasangan suami istri. Subhanallah, waktu menikah baik-baik aja. Laki-lakinya soleh banget. Bahkan kalau kita katakan ustadz lah. Cuma kan kita ini kadang kepo, pudul, kena dekat ya. Sudah punya anak belum? Belum, Ustaz. Doain, Ustaz. Ya, kita doain. Subhanallah, pada suatu hari setelah 2 tahun lebih berumah tangga, istrinya datang nanya kita. Ustaz, anak boleh nggak minta cerai sama suami? Hah? Kita kaget-kaget. Perasaan harmonis banget gitu loh. Kenapa? Ustaz, dia nggak pernah ngasih nafkah batin. Loh kenapa Ukti diam aja dari dulu? Kayaknya biasa, anak sudah nggak kuat, Ustaz. Subhanallah, pernikahan cuma sekedar sandiwara doang. Subhanallah, kita dudukkan. Kita bilang, antum kenapa nggak ngomong? Antum berobat dong. Kan seperti itu. Mudah kok. Ya, rupanya dua belah pihak sudah kena gara-gara ini ketidakakuran itu muncul. Terjadi juga perpisahan itu gitu loh. Nah, ini kan bahaya ya. Sebenarnya seperti ini bahaya betul. Udah 81 tahun lah. Tapi teman itu baik, soleh banget. Dia nawarin sama Abah, bah, kita ini takutnya kurang bah untuk ngurusin Abah. Maksud kamu, wahai anakku, bah mau nggak menikah? Mau nggak kau? Kata abahnya mau dong. Abah aku carikan ya. Akhirnya nih anak ke kampung. Dia cari perempuan yang soleh. Masih muda Kak umur 23 atau 24. Dia cerita nih, Abah udah tua. Kita cukupi segalanya. Rumah disediakan, pakaian, apa semua ada keperluan semuanya, hatta mobil. Nah, cuma Abah udah tua nih. Ya, 81 tahun. Takutnya berkaitan dengan nafkah batin tidak terpenuhi. Kata si perempuan, enggak apa-apa, aku ridho. Ya kelas nikah. Tapi subhanallah, tuh Abah masih kuat ternyata Kak Farah. Tahun depannya setelah menikah itu dapat anak. Masya Allah. Kita pikir tuh cucunya si teman itu, ternyata enggak nih adik anak kata dia, kan seperti itu. Nah jadi dalam hal ini ya, seorang laki-laki itu harus jujur. Jangan cuma sekedar menutupi aib tadi dengan cara yang seperti itu kan. Artinya cuma sekedar status sosial aja. Aku udah nikah, aku udah nikah, aku udah nikah. Status sosial doang, tapi dia enggak. Dia tega banget tuh laki-laki. Ternyata dia nggak punya kemampuan itu gitu loh. Kenapa waktu awal sebelum kawin dia nggak ngomong? Nah itu problemnya. Ya jelas kalau misalnya ngomong kata Kak Farah, nggak bakalan kali diterima dia. Belum tentu Kak Farah. Ada yang mau kok. Yang penting nafkah lahiriahnya dia kasih kan seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah kalau kejadian begitu tolonglah tuh pasangan suami istri duduk bareng cerita di kamar gimana nih si suami juga apa adanya kenapa sampai seperti ini kok nafkah batin nggak dikasih padahal istrinya butuh banget gitu loh. Kembali kepada pasangan itu kita nggak berani menghukumi yang mana yang benar yang mana yang salah. Apakah memang problemnya begitu? Cuma kalau kenyataannya begitu si suami punya kemampuan secara nafkah batin, tapi dia nggak mau mengasihkan nafkah batin, bahkan lebih daripada 4 bulan, bahkan lebih daripada 6 bulan, dosa lah dia seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Begitu Kak Farah. Nah. Iya Ustadz, jazakallah khair Ustadz. Pertanyaan selanjutnya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suami tetap berdosa dan dianggap gagal jika istri tetap melakukan hal-hal yang dilarang? Seperti minum alkohol dan merokok, bahkan melakukan secara diam-diam dan berbohong kepada si suami. Padahal si suami punya bukti gitu Ustadz. Tapi si istri seringkali berbohong dengan mengucapkan demi Allah gitu lah. Nah bagaimana sarannya Ustadz untuk suaminya ini Ustadz?
sarannya sebelum menikah itu Kak Farah, nanti untuk anak-anak kita ya, itu pastikan calon mantu kita itu betul-betul dalam kondisi yang soleh atau solehah. Kita sebagai laki-laki yang mau menikah, kita harus teliti dan periksa, bahkan kita banyak tanya orang. Jangan cuma sekedar mengandalkan penampilan depan. Tinggi semampai, wajah cantik, tapi kelakuan na'udzubillah. Ya, makanya kita perlu tanya. Subhanallah. Beberapa orang kita tanya, Kak Vinia, kakak kenal dengan perempuan ini? Kenal. Kenapa? Enggak, ini ada teman ingin melamar dia. Menurut kakak gimana? Aku sih ya nggak pernah lihat dia begini. Baik-baik aja, kadang datang ke kajian arwah. Oke, berarti kan ada poin di situ. Tanya lagi sama Kak Farah, gimana Kak? Ya kenal nggak apa-apa. Kak Lucy dan seterusnya. Nah berarti kan memang tuh perempuan solehah. Insya Allah kalau telah menikah juga dalam sebagaimana yang diucapkan tadi. Tapi kan kita paham, kadang tanya, akhirnya gimana nih perempuan yang itu? Oh jangan deh. Dia pakai jilbab? Iya, pakai jilbab. Jilbabnya panjang, Masya Allah. Cuma satu kelemahan dia. Kenapa, Kak? Dia belum tobat dari yang namanya rokok. Oh, ya udah deh. Mundur teratur. Nah, si laki-laki ini, Kak, maaf ya, Kak Farah. Dia itu kan lebih menonjolkan syahwatnya. Itu perempuan tinggi semampai, cantik jelita. Dia nggak peduli tuh. Ya, tentang merokok, tentang apapun, hatta minum-minuman keras. Nggak peduli tuh. Yang penting aku bisa dapat tuh pulang. Kan? Nah, ketika kawin, disitulah pusingnya ada nanti. Subhanallah, malam-malam tuh keluar perempuan. Kemana? Ke nightclub. Kan pusing tuh suami. Nah, itulah gara-gara dia juga sebenarnya salah pilih. Dulu sudah kita ingatkan, jangan. Nggak kuat. Lu nggak kuat masuk ke sana. Nggak, tetap aja. Nah, setelah terjadi muskilah begini, baru tanya sama Ustaz. Ya aku kan udah bilang, jangan masuk dulu. Cuma udah qadar Allah masya'afa'al. Kita tanya, nggak bisa diperbaiki? Bisa saja. Cuma kamu harus ekstra ketat, memperhatikan dia. Jangan sambil lalu. Kalau sambil lalu nggak akan berhasil. Nah, sekarang ini, si suami itu Kak Farah, dia harus memperhatikan tuh istrinya, ya dengan ekstra ketat dan fokus memperhatikan dengan ekstra yang lebih banyak waktu. Nggak bisa dia sekedar lewat aja. Kemana tuh perempuan? Dia harus ikuti. Yang kedua, siapa temannya? Harus tahu. Ya. Atau bikin peraturan-peraturan ketat. Nggak boleh ini, nggak boleh ini, nggak boleh itu, dan seterusnya. Kalau dia ingin mempertahankan rumah tangganya. Sudah kadang, sudah kita katakan, sudah terjadi ya. Sudah kepalang tanggung. Sudah terjadi. Sudah punya anak lagi, mau menceraikan juga nggak enak hati. Nah, sekarang tugasnya suami, kalau antum betul-betul masih sayang sama dia, didik dia secara benar. Ajak ke kajian, kalau antum nggak bisa ngasihkan ilmu din agama sama dia. Kalau perlu panggil ustadz ke rumah antum. Ajarkan tentang agama. Ya, ajak dia melakukan hal-hal yang baik. Teman-teman dia itu yang ngajak dia merokok, minuman keras, usir dari rumah, ya jauhkan dari dia. Harus bersikap tegas seperti itu. Handphonenya kita lihat, oh si Fulana masih ada, matiin semuanya. Dan kita datangin teman-teman yang jahat tadi itu, tolong ya jangan bergaul sama istriku. Seperti itu. Punya keberanian nggak si suami itu seperti itu? Kadang nggak ada keberanian. Lebih kuat istrinya kadang kan seperti itu. Kalau istrinya ngancam, kalau kamu nggak ngasih kebebasan begini ya udah, jodoh kita sampai di sini aja. Nah, akhirnya kalah sendiri. Begitu Kak Farah ya, seperti itu. Wallahu a'lam nih. Tinggal istri itu sebenarnya Kak Farah, Kak Vinia, tergantung kitanya. Tergantung kitanya mau bawa kemana tuh istri kita. Sebenarnya istri kita mau ngikut kok. Cuma kadang kitanya juga asyik begitu. Ya, jadi ya begitu. Pada satu sisi, dia nggak ingin istrinya merokok. Pada satu sisi, dia nggak ingin istrinya bergaul bebas. Tapi kalau dianya, oke-oke aja kayaknya. Nah itu nggak fair. Suami yang begitu nggak fair. Benar-benar nggak fair dia. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Ya Ustadz, mungkin
dulunya gini Ustadz, mikirnya ah udahlah dibiarin bebasin aja gitu. Tapi ternyata kebablasan kali ya Ustadz ya. Nah, Gitu. itu salah kafarah. Kita berumah tangga buat apa kafarah kalau begitu doang? Kecantikan akan hilang, kegantengan juga akan hilang. Seperti itu. Kita punya anak yang harus kita urus. Kalau ibunya merokok, masih suka minum minuman keras, masih suka keluar malam, ya Allah ya Rabb. Nggak neraka tuh rumah tangga seperti itu. Na'udzubillah. Enggak, mungkin asbabnya lain. Pasti asbabnya itu karena kecantikan, kafarah. Karena apalah kita katakan. Dia tahu istrinya tuh modelnya suka merokok, suka minuman keras, tahu. Kalau kita tanya, maaf nih, antum ini ketemunya di mana? Bukan antum ya, lo ketemunya di mana dulu nih sama perempuan? Diskotik ini, kan begitu dia ngomong, Kak. Nggak mungkin ketemu di masjid model perempuan begitu. Atau di kajian. Pasti ketemunya di diskotik, tempat-tempat maksiat. Begitu kira-kira kepala. Nah, Iya Allah. mungkin si suami juga dulu seperti itu ya mungkin ya Ustadz ya. Tapi Iya, dengan seiring waktu suami udah hijrah bertobat, gitu. Tapi betul. mungkin istri belum gitu ya Ustadz. Iya, seperti itu. Nah, biasanya itu tinggal adu kekuatan aja Kak Farah. Yang mana yang lebih kuat kan seperti itu. Nah, makanya ketika dia hijrah itu, ajakin dong istrinya, paling nggak dengar-dengar kajian lah. Ini nggak sendiri aja asyik kadang hijrahnya. Dan lebih asyik dengan teman-temannya. Kemudian ketika melihat istrinya modelnya seperti itu, sudahlah. Ingin cari pengganti biasanya. Ya kan? Itu yang terjadi dengan sifat laki-laki yang tidak punya tanggung jawab, menurut aku sih seperti itu. Harusnya kan kalau dia hijrah, dia mikirkan istrinya, mikirkan anaknya juga. Di mana istrinya dan anaknya harus seperti dia. Bagaimanapun caranya. Ada cara kok seperti itu. Cuma kadang, ya itu tadi. Terlalu lemah kadang si laki-laki itu. Allahu a'lam. Makanya tuh, bu-ibu, tolong cari mantu yang betul-betul punya kekuatan hati gitu loh, mantap dalam agama. Sehingga anak kita yang kita titipkan sama dia, betul-betul terjamin. Secara dunia iya, secara akhirat iya. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Ya Ustadz, jazakallah khair Ustadz. Ya pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum Ustadz. Teman saya mempunyai seorang suami. Dia mengaku sudah cerai gitu ya Ustadz dengan istri pertamanya itu ya Ustadz. Tapi belum cerai secara sah gitu, secara agama gitu Ustadz. Nah, secara agama sudah dong Kak, dengan ucapan namun kata talib. Secara negara belum. Oh Secara negara ya. ya pengadilan maksudnya kan. Tapi Iya. kalau secara agama itu kayak suami Agama. mengucapkan kata talak di rumahnya, sudah jadi secara agama itu. Secara negara belum, gitu loh. Allahu a'lam. Ya Ustadz. Nah jadi akhirnya si suami ini nikah lagi Ustadz. Nikah lagi dengan yang baru lah gitu lah. Dia sering minta uang lah dengan yang baru ini untuk dengan bilang katanya untuk modal usaha gitu. Nah tapi ternyata si suami ini diam-diam balik lagi ke istri yang tadi udah dia tinggalin 5 tahun itu gitu loh Ustadz. Nah jadi dan kepada istri yang baru ini dia tuh sering galak gitu Ustadz, berkata yang tidak senonoh gitu. Nah bagaimanakah harus yang dilakukan si istri yang baru ini nih Ustadz gitu loh. Ibu-ibu, para wanita, para akhwat, kakak-kakakku, hati-hati dengan laki-laki buaya. Ya, subhanallah. Itu kan model laki-laki yang mempermanfaatkan keadaan kita. Yang dimana dia ingin mengawini kita ada tujuan. Bukan dalam rangka betul-betul menikahi kita secara Islam. Dalam artian sesuai dengan syariat Islam. Nah, begini loh Kak Farah. Aku ingin menganalogikan begini. Ada seorang perempuan ditinggal wafat oleh suaminya. Kebetulan si suami itu meninggalkan warisan yang banyak. Anak-anak masih kecil, ya. Tapi anaknya 5 misalnya Kak Farah. Oke ya. Subhanallah ada laki-laki yang datang untuk melamar dia. Kak Farah, kalau hitungan normal laki-laki ya, nggak tahu, aku laki-laki ya. Anak 5 ngawini janda itu, kira-kira mau nggak? Mungkin kata Kak Farah mau aja, iya. Tapi kebanyakan nggak mau. Siapa yang mau melihara anak 5, 7, 9? Ya kan? Seperti itu. Nah berarti dia mengawin itu perempuan, ada yang dia sasar. Ada yang dia tuju, warisannya.
ini perempuan tajirah nih. Kan seperti itu. Boleh aja seorang perempuan itu kita katakan mengawini laki-laki itu mengawini karena gara-gara kekayaannya. Oke saja. Cuma kita yang dikawini ini loh harus sadar diri, mandang lagi, lihat lagi, istikharah lagi. Ini laki-laki ya Allah baik nggak buat aku? Jangan-jangan cuma memanfaatkan hartaku saja. Dan juga nggak bagus banget tuh laki-laki cerita tentang keadaan rumah tangga dia dulu. Kemudian setelah itu disisipi. Nggak malu banget tuh laki-laki ngomong minta modal sama istri yang akan dia kawini. Bukannya dia yang ngasih bantuan karena itu seorang janda, tapi malah dia ya nebeng hidup dengan itu perempuan. Kalau Kafara punya teman seperti itu, nasihati langsung. Jangan terima tuh laki-laki model begitu. Belum kawin aja sudah cerita minta modal. Nauzubillah min dzalik. Atau mungkin sudah kawin. Aib itu. Seorang laki-laki ya minta modal dengan istrinya itu. Aib betul. Nggak siapa-siapa, berumah tangga belum, atau baru berumah tangga, sudah ada omongan itu. Enak juga ya kalau kita bikin perusahaan pastel, atau sosis Solo, atau misalnya dipsum, kita bikin aja. Tapi aku nggak punya modal nih, gimana? Nah, itu kan rayuan-rayuan. Nggak, alhamdulillah kita ada uang. Kita bikin aja sama-sama mengembangkan. Temakan tuh omongan tuh laki-laki. Ya, perjalanan, kan kita sudah melihat dong. Sebulan, 2 bulan, ada perubahan. Oh, harus diperketat nih untuk penyaluran, untuk mengasihkan subsidi. Kan begitu. Makanya sekali lagi, tolong periksa banget ya laki-laki yang akan melamar kita. Periksa banget, tolong banget ya seperti itu. Kira-kira begitulah Kafara ya. Jadi jangan mudah tertipu dengan laki-laki model begitu Kafara ya. Itu apalagi nih kita kan paham. Kita anak 5 atau anak 7. Kok tuh si Fulan mau sama aku ya? Nah, kemudian dia berpikir, oh karena aku kaya kali ya dia mau. Oke, sampai di situ. Diterima juga nih, karena kan nggak enak banget kan kalau misalnya di kamar nggak ada yang nemani kan, seperti oke, kawin nggak apa-apa. Coba ketika ada hal-hal yang seperti ini, tolong dong kita tes dulu tuh laki-laki, benar nggak mengawini kita. Jangan-jangan cuma sekedar cari modal, dia bersandiwara, main sinetron di hadapan kita, seakan-akan istri yang dulu itu dia lepas. Sampai detik ini secara negara belum ada tuh buku perceraian itu, atau bukti dia bercerai dengan dia. Ternyata benar. Si laki-laki itu belum bercerai sama itu perempuan. Cuma dia nasib lagi nggak bagus, maka dicarilah janda-janda yang kaya tadi dan kebetulan mau dengan dia. Disitulah dia akan mempelorotin harta dari si janda tersebut. Hati-hati, wahai para akhwat, model laki-laki seperti ini pastikan ditendang saja. Wallahu a'lam bishawab. Nah, begitu kira-kira. Ustadz, Afwan, Ustadz. Ya. Kalau saya mau bertanya secara hukumnya tadi kan disampaikan bahwa si suami ini kepada istri yang pertama tadi dia udah menyatakan talak kan, secara agama berarti dia udah sah dong, resmi talak ya kan. Betul. Nah, tapi kan itu klaimnya dia Kak, al-afu. Itu kan pengakuan dia. Kita sebagai yang dilamar ini kan harusnya minta bukti dong. Iya. Kita bikin secara negara supaya jangan dibohongin Kak. Kan banyak laki-laki yang model buaya begini gitu loh. Dia di kampung nggak bisa diurusin lama, 1 tahun, 2 tahun. Dia karena belum dapat subsidi dari istrinya tadi, nah tetap aja begitu gitu loh. Kan seperti itu. Nah seharusnya kita pastikan, maaf nih, aku nggak mau kalau lewat yang begini doang. Aku minta bukti bahwasanya kamu udah bercerai dengan dia. Buktinya secara apa? Secara negara dong. Secara negara. Makanya adanya pengadilan agama itu termasuk masalah adanya buku nikah, adanya pelegalan dari negara. Itu yang diuntungkan wanita kok. Kalau nggak ada itu, laki-laki bebas lepas, Kak. Bebas lepas. Ada kok. Makanya saya bilang, ketika ada seseorang yang kawin 2, 3, 4 itu, yang dilegalkan cuma istri yang pertama, kedua, ketiga, nggak ada buku nikah, nggak ada pelegalan dari negara. Oh, ini orang mau zolim nih. Saya bilang gitu. Inti jangan bilang dong. Itu kan sohib inti juga. Oh enggak, ini orang mau zolim. Inti tunggu aja tanggal mainnya. Pasti dia akan ceraikan nih. Yang kedua, ketiga. Dia akan ganti lagi ban serep lagi. Dia akan cari ban yang lain lagi nih. Ternyata terbukti itu omongan. Setelah beberapa tahun, sudah nggak enak lagi turun mesin. Cari lagi perempuan yang lain.
Bukan begitu, Kak Finia. Nah, makanya kita sebagai perempuan, teliti juga lihat. Tanya sama abang-abang kita. Atau tanya sama saudara kita. Tanya orang dekat. Kalau perlu, Ustaz, gimana Ustaz? Nggak, jangan Kak. Buaya dia Kak, jangan. Kita harus tegas aja begitu. Jangan. Nah, kita kan mikir, Kak, ya Allah. Buktinya enggak main sinetron, nangis-nangis kesedihan seakan-akan di depan kita. Karena ada mau. Ya Allah, gimana menjadi suami kita? Kesedihan sudah cerita macam-macam di hadapan kita. Gitu kira-kira. Kalau masalah hukumnya dengan istri yang pertama itu, dia bisa aja, Kak, udah bercerai. Setelah itu kembali lagi masa iddah. Bisa. Yang kedua, ya dia ingin kembali lagi. Masa iddah sudah habis. Dia lakukan lagi akad jadid, akad baru. Bisa aja kan. Karena laki-laki boleh kawin 2, 3, 4 kan seperti itu, Kak. Oh, dia baru cerai kan baru 1 kan seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Walaupun Afwan Ustaz, walaupun tadi udah ninggalinnya 5 tahun gitu, terus dia balik lagi gitu Ustaz, nggak apa-apa ya kalau secara agama? Kak, itu kan menurut pengakuan dia kan. Oke, setelah 5 tahun dia kembali lagi bisa aja kan. Bisa aja kebetulan yang di sana masih kosong juga gitu loh. Nggak ada laki-laki yang lain yang masuk ke sana. Dia masuk misalnya, bisa aja kan, berhubung sudah kaya raya, pingin kembali yang kepada istri yang pertama deh. Atau yang aku sering dapatin, Kak, dia belum bercerai, Kak. Dia belum bercerai. Dia cuma dusta dengan istri yang keduanya itu. Dusta. Gitu loh. Makanya ini nasihat nih, hati-hati. Periksa betul tuh laki-laki. Jangan menganggap kayak perhatian. Ya, kita tahulah model koboi-koboi begini, Kak. Allahu Akbar. Koboi itu seperti itu. Nah, wallahu a'lam. Kita sih agak soalnya ada keluarga kita yang pernah terjadi kan seperti itu. Wah, udah deh. Jadi terbekas. Jadi kita melihat kadang, oh ini benar apa enggak gitu. Wallahu a'lam bishawab. Gitu kira-kira, Pak. Ya, barakallahu fikum Ustaz. Ya, silakan Uti Farah dilanjut. Ya, UTV-nya. Ustadz, ini yang tadi bertanya ini Ustadz nanya lagi Ustadz, apakah itu termasuk dosa besar apa dosa kecil untuk si laki-laki itu tadi Ustadz? Dosa besar itu, nggak main-main itu. Pernikahan dia main-mainkan, dosa besar itu. Dan si istri tolong ya, kita sebagai istri nggak ada beban kewajiban untuk memberikan nafkah kepada suami, nggak ada itu. Yang ada kita sebagai laki-laki. Kalau bantu suami, oke. Itu sedekahnya istri atau zakatnya istri kepada suami. Boleh, karena istrinya kere atau gembel atau miskin. Seperti itu. Tapi kalau misalnya berkaitan dengan kewajiban, enggak, Kak Farah. Enggak ada kewajiban. Yang punya kewajiban suami. Seperti itu. Bayangkan, dia ngawinin kita cuma sekedar numpang hidup. Dan kelakuannya na'udzubillah. Nah ini problem betul. Banyak, Kak Farah. Sampai kita dapatkan yang tadinya kaya raya, kawin sama dia. Itu yang tadinya rumah, disuruh jual juga. Kita bilang, kenapa dijual? Suami suruh, aku taat sama suami. Ya Allah. Akhirnya nyewa di tempat jauh, di ujung dunia. Allahu Akbar. Tadinya terpandang, kaya raya tuh perempuan. Kita udah ingatkan, jangan. Tetap aja, mobil dijual, rumah dijual. Setelah nyewa, Allahu Akbar, diceraikan. Nggak kesian, dendam istrinya yang kedua, ya jelaslah sudah. Cuma qadar Allah masyafa'al. Sudah takdirnya begitu, jalannya begitu kali ya, permainan sinetronnya begitu. Kita sudah bilang, jangan, hati-hati, itu laki-laki koboi, hati-hati, itu laki-laki bandit, hati-hati. Tapi tetap aja, cinta mengalahkan segala-galanya. Sehingga akal sehat hilang. Kakak-kakakku jangan begitu ya, akal sehat di atas segala-galanya, harus mengalahkan cinta mati itu. Wallahu a'lam. Begitu kira-kira. Nah, Ustadz berarti tapi itu bagian dari takdir hidupnya dia dong Ustadz berarti kan? Iya, takdir hidup, tapi kan kita bisa milih, Kak. Kak Farah, udah diomongin Kak Farah, jangan Kak, jangan Kak. Kan Kakak bisa mikir dong. Ini Kak, bilangin dong sama kakak kita yang satu. Jangan dong, jangan terima. Aku tahu banget tuh laki-laki. Tapi tetap aja. Iya kan? Kak Farah udah maksa, jangan dong. Ini bahaya, begini-begini. Sampai ribut dengan keluarga, nggak peduli. Karena sudah tadi, cinta mengalahkan akal sehat. Seperti itu loh, Kak. Kita jangan begitulah. Jangan, na'udzubillah. Aduh, itu kan kalau nggak ada pengaruh dari hati itu nggak bakalan dia mau begitu. Sampai kita kadang kaget-kaget. Tentang perempuan yang seperti itu. Kau mau ya dia ya? Kau mau ya?
Ya udah, ya temannya Kak Farah sama Kak Finya, ya sama Kak Lucy ya, itu temannya, bukan muridnya Ustadz itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Iya terakhir Ustadz. ya, terakhir wallah suara habisnya. Nah, Ya Ustadz. Ini Ustadz, bagaimana Ustadz apabila ada suami yang tidak mau menafkahi istrinya nih Ustadz selama 3 bulan. Cuma anaknya dan cucunya yang dinafkahi. Nah itu bagaimana tuh Ustadz? ini kan lucu lagi, ini laki-laki model berapa itu dosa lah Kak. Allah, ini sudah cucu, lagi punya cucu, udah nggak tahu malu ya, udah punya cucu, ada duit kan dia Kak, anaknya dia kasih nafkah, cucunya dia kasih nafkah, istrinya dia diamkan, dosa nggak Kak? Ya Allah, kita nggak perlu ustadz yang menjawabnya, kita sendiri yang bertanya bisa jawab, dosa dan dosanya dosa besar. Istri kan lebih wajib ketimbang anak dalam masalah nafkah. Setelah istri baru kepada anak-anak, setelah kepada anak-anak baru kepada cucu, setelah kepada cucu baru kepada saudara-saudara, kan seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Begitu Kak Farah. Nah, Ya Ustadz, jazakallah khair Ustadz, barakallahu fiik atas jawabannya. Iki UTV-nya saya barakallah ya. kembalikan Cuma UTV-nya. ya satu Ya. nasihat saya nih sebagai adik ya kepada kakak-kakak semua, hati-hati ya kalau model-model laki-laki begini, jangan mudah tergoda cuma melihat penampilan, cuma kesian melihat curhatannya dia. Kan banyak yang bermain sandiwara dan sinetron seperti itu. Akhirnya karena dia tersebut ahli dalam masalah sinetron, kita pun terkesima, kita pun oke-oke saja. Akibatnya timbullah cinta, kemudian cinta mengalahkan akal sehat. Aku ingin kakak-kakakku tetap akal sehat lebih di atas ketimbang cinta itu. Ya, subhanallah, tetap ya kita punya akal sehat. Jangan deh kayaknya seperti ini. Apalagi di plusnya ada iman kan kita, sehingga kita bisa menimbang lah ini laki-laki baik atau ini laki-laki yang nggak baik seperti itu. Biasanya Baik. kapinnya tuh punya penutup yang bagus, apa istilahnya Kak Farah, kalau penutup yang bagus itu ada Closing ucapan, statement-nya. iya, Closing closing statement. statement, ada lagi kata-kata yang bagus tuh biasanya kan. Ya. Kafinnya paling hebat tuh masalah itu. Nah, Iya betul. Jazakillah. quote apa istilahnya, quote apa gitu loh, apa istilahnya itu Kak? Ustadznya masih Jangan. ada yang mau bertanya, boleh nggak tuh Ustadz? Masih ada Boleh, satu boleh. kayaknya muncul deh. Monggo Uti Farah silakan. mungkin bisa dibantu. Silakan Uti Farah. Ya Ustadz, tadi yang dikasih tahu lagi apa Ustadz urutan kewajiban untuk dinafkahi suami. Siapa aja tuh Ustadz tadi? Istri Ulangin lagi, pertama wajib, istri dulu, setelah itu anak, setelah itu baru orang tua, ya kan? Setelah itu baru yang lainnya. Ini enggak kan? Anak, cucu. Kalau yang lain enggak, karena dia mungkin sudah kakek-kakek nih, orang tua udah meninggal. Tapi istrinya didiamkan aja, enggak. Setiap kali mau minta fulus sama dia, padahal dia ada fulus nih. Minta sama anak-anak lo, minta sama cucu. Padahal tuh duitnya sudah dikasih kepada anak dan cucu, kenapa dia enggak ngasih sama istrinya? Enggak boleh. Wahai saudara-saudaraku yang laki-laki, enggak boleh begitu. Wahai para suami, enggak boleh. Istri meskipun kita sudah tua, sudah jadi kakek-kakek, kebetulan kita punya nafkah, yang pertama kali yang wajib kita kasih nafkah adalah istri kita. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Ya UTV-nya, silakan Ya. UTV-nya. Ya, jazakillah khairan Uti Farah. Baik Ya, Ustadz, betul. Masya Allah. Barakallahu fikum, kita telah dicerahkan banget nih oleh Ustadz tentang kewajiban seorang suami untuk keluarga ya Ustadz, bahwa tidak hanya dicerahkan memberi dan nafkah. disadarkan siapa laki-laki yang Iya. sesungguhnya ya. Iya, betul. Tidak hanya memberi nafkah untuk anak dan istri, ini seorang suami juga berkewajiban menjaga iman dan meningkatkan ketakwaan keluarganya. Dan misalnya juga mengajarkan mana yang hak, mana yang batil, mana yang halal, mana yang haram, mana yang perintah, mana yang larangan dari Allah. Sebagai kepala keluarga, suami juga dituntut untuk terus menjaga agar senantiasa taat kepada Allah yang diwujudkan dalam sikap menjadikan syariat Islam sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Tidak boleh seorang suami membiarkan istri dan anak-anaknya dalam kondisi melakukan perbuatan durhaka atau maksiat kepada Allah. Silakan Ustadz, closing statement-nya dilanjutkan. Ustadz. Sudah closing statement itu, sudah bagus banget itu kakak kita. Barakallahu fiik Kafinnya, Kak Farah, Kak Lucy, dan ibu-ibu semua dan bapak-bapak juga. Barakallahu fikum, semoga Allah Jalla wa'ala memanjangkan umur kita dalam ketaatan kepadanya, hingga kita bisa menyelesaikan amal ibadah 1 bulan full di bulan Ramadan 1443 Hijriah ini. Semoga Allah Jalla wa'ala memanjangkan umur kita di dalam ketaatan kepadanya, hingga kita bisa berjumpa dengan Ramadan tahun depan. Amin ya rabbal alamin. Walafu minkum, maaf lahir batin. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Kita tutup kajian kita dengan masing-masing kita membaca doa kafaratul majlis.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Barakallahu fikum, Ustaz. Insya Allah kita bertemu bulan depan. Insya Allah bulan Syawal adakah apa libur dulu? Terserah kakak. Nah, nanti kita lihat keadaannya. Baik. Yang jelas ya, minta izin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Semoga Allah Jalla wa ala menerima seluruh amal saleh yang kita kerjakan, khususnya selama di Ramadan ini. Semoga kita yang ikut kajian ini, yang ikut kajian MT atau Majlis Ta'lim Ar-Rayyan dimasukkan ke dalam jannah dan surganya tanpa ada hisab. Amin, amin, rabbil alamin. Izin pamit semua, barakallahu fikunna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak. Ya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sahabat Paren, alhamdulillah kita telah menjalankan kajian kita siang hari ini. Semoga ilmu Ustaz menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah untuk kita semua, dan kita kembali juga mensyiarkan kembali ilmu kita dapat tadi kepada suami kita, anak-anak, kerabat, keluarga, dan siapapun yang saudara muslimah kita. Akhir kata dari pengurus, mohon maaf apabila banyak kekurangan, dan kami juga mohon untuk terus berinfak untuk supaya kajian lewat online ini terus berjalan. Akhir kata, Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.